Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal akan digelar hari ini dan dalam sidang lanjutan, kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan beberapa orang saksi ahli, diantaranya ada mantan Wakapolri dan mantan Kabar Eskrim Polri. Sebelumnya dalam sidang, kuasa hukum Saka Tatal menyerahkan beberapa novum atau bukti baru. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru atau jelang sidang lanjutan PK Saka Tatal, kita sudah tersambung dengan produser lapangan Zayul Haq di Cirebon, Jawa Barat. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Rizky. Betul sekali, hari ini Jumat 26 Juli 2024, rencana akan digelar kembali sidang peninjauan atau PK Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Setelah sebelumnya sidang perdana peninjauan kembali ini digelar pada Rabu 24 Juli 2024 kemarin selama lebih kurang 4 jam di Pengadilan Negeri Cirebon. Agenda pada saat itu adalah pembacaan memori PK yang dibacakan oleh tim kuasa hukum dari Saka Tatal yang berjumlah 23 orang dibacakan secara bergantian. Ada kurang lebih 22 halaman yang ada dalam memori PK oleh kuasa hukum Saka Tatal tersebut. Di antaranya adalah mempertegas salah satunya, mempertegas novum atau bukti baru bahwasannya Saka Tatal ini tidak terlibat ataupun tidak membunuh seperti yang dituduhkan oleh Kejaksaan Negeri Cirebon pada 2016, sehingga Saka Tatal pada 2016 yang usianya pada saat itu 15 tahun divonis bersalah, kemudian dipenjara selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, dan baru pada 2020 yang lalu Saka Tatal ini keluar namun dengan bebas bersyarat. Selama kurang lebih 4 tahun Saka Tatal ini membuat laporan ke Balai Pemasyarakatan Cirebon pada Selasa 23 Juli 2024 kemarin. Saka Tatal ini sudah mengambil surat bebas murni, sehingga nama ataupun julukan mantan terpidana bagi Saka Tatal ini masih melekat, sehingga peninjauan kembali atau PK dilayangkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal yang didaftarkan pada 8 Juli 2024 dan kemudian dilakukan sidang perdana pada Rabu 24 Juli kemarin. Dan pada saat itu memang sidang berlangsung sampai pukul 3:30 sore, dan semestinya agenda sidang setelah ada pembacaan memori PK oleh kuasa hukum kemudian langsung ditanggapi oleh jaksa penuntut umum atau dalam hal ini pihak termohon. Namun karena belum adanya kesiapan begitu ya, sebenarnya ada kesiapan, tapi karena ada beberapa revisi dari memori PK yang dilayangkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, sehingga jaksa penuntut umum ini meminta kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Rizka Yunia untuk meminta waktu mempersiapkan tanggapan dari memori PK yang dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal, sehingga sidang akan digelar pada Jumat ini sekira pukul 9 pagi dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atau dari pihak termohon. Dan menurut wawancara saya dengan Gema Wahyudi, jaksa dari Kejaksaan Negeri Cirebon, mengatakan bahwa pada Rabu kemarin pada saat sidang perdana ini tim yang dihadirkan ke pengadilan negeri ada kurang lebih 4 orang. Namun pada hari ini akan menambah jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya yang datang dari Kejaksaan Negeri Cirebon untuk memberikan tanggapan dari memori PK kuasa hukum Saka Tatal kemarin. Memang Rizky, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 ini 8 orang yang ditangkap kemudian diadili, salah satunya adalah Saka Tatal, sehingga Saka Tatal ini masih melekat begitu ya julukan terpidana, karena sebenarnya inilah yang kemudian ingin dibersihkan namanya. Hal ini dilihat dari adanya dukungan dari seluruh pihak di kampung Saka Tatal, di kampung Saladara, yang membawa spanduk ke Pengadilan Negeri Cirebon pada saat sidang kemarin. Kemudian ini juga diperkuat oleh Titin Prialianti, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, yang menyebut bahwa
laporan atau keterangan dari hasil BAP yang disampaikan oleh Saka Tatal pada 2016 ini berdasarkan hasil penyiksaan dan pemaksaan, sehingga ini membuat Polres Cirebon sudah melakukan non prosedural karena novum atau bukti-bukti baru yang didapat yang jumlahnya kurang lebih ada 10 novum yang ditemukan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini. Salah satunya adalah mempertegas bahwa kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam ini karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperkuat atas novum 1 sampai 3 di mana foto-foto Vina dan Eki pada saat di rumah sakit ini tidak adanya luka tusukan begitu ya. Kemudian diperkuat juga kondisi motor yang baret 20 sampai 30 cm dan ada baret juga di trotoar jalan yang menempel warna dari bodi motor, kemudian ada secuil daging di baut penerangan jalan umum dan ada darah di bawah Eki dan Vina pada saat itu, sehingga pihak kuasa hukum Saka Tatal meyakini bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan yang dituduhkan oleh termohon atau jaksa penuntut umum pada saat itu. Selain Saka Tatal, ada 7 terpidana lain seperti misalnya ada Supri, Jaya, Eko, Eka, Hadi, Sudirman, dan juga Rivaldi yang saat ini menurut Pradi atau tim kuasa hukum yang menaungi 7 terpidana itu juga sama-sama menyiapkan ya bukti baru atau novum untuk juga nantinya akan mendaftarkan juga ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk sama melakukan peninjauan kembali atau PK. Tapi yang paling penting adalah kita fokus dulu ke Saka Tatal hari ini. Apakah pembacaan tanggapan dari termohon jaksa penuntut umum ini akan seperti apa? Karena ketika saya tanya ke Kejaksaan Negeri Cirebon juga belum mau memberikan berapa lembar atau berapa banyak bacaan yang nanti akan dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon. Selain itu, kami juga nanti akan mengupdate Rizky bagaimana kehadiran begitu ya, apakah sama seperti pada saat Rabu kemarin ada keluarga dari Vina, kemudian ada keluarga yang lainnya yang juga datang ke Pengadilan Negeri Cirebon, apakah juga nanti sama seperti itu kondisinya atau bagaimana. Tapi informasi tambahan saja Rizky bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 ini masih terus menjadi sorotan. Salah satunya adalah Ibtu Rudiana yang pada saat kemarin ya dilakukan penelusuran, kami belum bisa ya mengorek informasi, hanya bisa ke rumahnya, ke tempat-tempat yang menurut warga begitu ya sering didatangi oleh Ibtu Rudiana, sehingga ini juga menjadi polemik ya, menimbulkan spekulasi. Ibtu Rudiana ini ditunggu-tunggu untuk memberikan keterangan ataupun kesaksiannya agar kasus sebenarnya yang terjadi sekaligus proses hukum untuk menangkap pelaku yang sebenarnya, sehingga kita harapkan proses ini atau perkara ini bisa segera selesai. Kembali ke Anda, Rizky di studio. Zayul Haq melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.